Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, kali ini saya akan coba membahas tentang penjelasan sitasi dan penulisan referensi yang ada di skripsi. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di bumper video tadi, bahwa saya akan coba menjelaskan tentang sitasi dan penulisan referensi saat Anda mengerjakan skripsi. Tentunya ini sangat penting sekali ketika kalian mau mengerjakan skripsi. Tapi sebelum melakukan penjelasan tersebut, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel ini, saya ucapkan terima kasih. Oke, teman-teman, ngobrolin soal sitasi, referensi tentunya terkait dengan pengerjaan skripsi. Nah, saya akan coba jelaskan secara umum tentang sitasi tersebut. Nah, yang pertama poinnya adalah pengambilan sitasi atau citation, teman-teman. Kalau penjelasan di sini bahwa citation atau sitasi adalah penggunaan referensi di teks atau naskah tulisan ilmiah. Jadi kalau biasanya kita lakukan citasi, itu kita menggunakan referensi. Referensinya itu menggunakan teks atau diletakkan di teks atau tulisan ilmiah. Kemudian citasi ini banyak stylenya, teman-teman. Banyak stylenya, dan itu akan dilakukan atau dibuat tergantung nanti sesuai dengan standar penulisan referensi kamu gitu ya. Kalau di skripsi, kalau kampus kamu menggunakan style apa misalnya, atau Harvard, itu disesuaikan gitu ya. Nah, kemudian pengambilan citasi ini, usahakan citasi dari referensi penelitian yang hanya diambil dari jurnal ilmiah, mungkin yang terindeks yang luar negeri itu Scopus ataupun Sinta ataupun Google Scholar yang kualitasnya baik gitu. Pengambilan citasi kalau dari literatur yang tidak berkualitas, nanti akan mempengaruhi kualitas penelitian kita. Nah, kalau ada pertanyaan misalnya, Pak Robi, gimana sih kita memilih jurnal yang berkualitas atau enggak? Sebenarnya itu sangat mudah saat ini. Kalau misalnya jurnal di Indonesia, itu cukup jurnal tersebut terindeks Sinta. Sinta itu ada rankingnya, ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Tentunya indeks itu semakin kecil, indeksnya semakin baik. Nah, kalau teman-teman mendapatkan artikelnya di Sinta tersebut, itu udah termasuk berkualitas, karena itu memang sebenarnya jaminan dari pemerintah untuk memberikan kualitas pada artikel tersebut. Nah, kalau di luar negeri itu bisa di Scopus, ataupun nanti teman-teman bisa cari di website KISI misalnya untuk mencari jurnal itu berkualitas atau tidak. Nah, selanjutnya adalah tahapan pengambilan citasi, teman-teman. Jadi tahapan pengambilan citasi itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah cari dan baca referensi penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Nah, di playlist skripsi mahasiswa yang ada di YouTube channel ini tentunya banyak membahas tentang hal tersebut. Banyak Pak Robi bilang bahwa kita melakukan penelitian itu harus mencari referensinya, kemudian mencari topik dan seterusnya. Itu udah ada di playlistnya. Silahkan teman-teman tonton kembali videonya. Kemudian yang kedua adalah ambil catatan dari apa yang kita baca. Kemudian ikuti aturan pengambilan umum untuk pengambilan catatan tersebut sesuai dengan aturan-aturan tertentunya. Jadi kalau kita mengambil citation, kita ambil catatan-catatan tertentu. Kalau misalnya di buku dulu kita stabilo gitu ya. Nanti kita buat sesuai dengan standar citation. Yang ketiga adalah aturan susunan tinjauan pustaka, referensi dari catatan yang kita ambil dengan baik. Jadi ikuti juga aturan penulisan referensi. Nah, kemudian ada jenis-jenis citasi, teman-teman. Ada jenis-jenis citasi. Yang pertama adalah kutipan. Kutipan ini adalah kata-kata yang diambil persis sama dengan yang dituliskan tanpa perubahan, kemudian ditulis dalam tanda kutip. Nah, kutipan ini biasanya ada kutipan secara langsung, ada kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu mengambil seluruh materi yang ada di buku tersebut. Kalau kutipan tidak langsung, mungkin nanti ada teknik
parafrase, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, nah ini yang saya jelaskan tadi, bahwa ada teknik parafrase. Parafrase itu adalah menyusun kembali pemikiran penulis dan mengungkapkannya dengan kata sendiri tanpa merubah makna. Jadi parafrase itu ada videonya sendiri teman-teman yang saya sudah jelaskan. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di sini ya. Kemudian ada ringkasan. Ringkasan itu adalah suatu sari dari suatu tulisan. Jadi dalam 2 paragraf intinya apa sih, itu disebut dengan ringkasan. Jenis citation yang lain adalah evaluasi. Evaluasi itu apa? Evaluasi itu adalah interpretasi dalam bentuk komentar, baik setuju atau tidak dengan menyebutkan alasannya. Nah teman-teman, kemudian citasi itu selain memiliki jenis-jenis, memiliki aturan-aturan citasi sendiri. Misalnya contoh, kalau menurut American Psychological Association, itu citation itu yang pertama, kutipan yang diambil dari buku dan jurnal diperbolehkan selama tidak melebihi 250 kata buku teks dan 5% panjang tulisan untuk artikel jurnal. Jadi boleh mengambil citasi atau kutipan dari buku dan jurnal, tetapi ada standarnya berapa banyak yang harus diambil. Yang kemudian menyebutkan sumber dari mana kutipan dan parafrase diperoleh. Walaupun kalian sudah menggunakan teknik parafrase, tentunya kita harus menyebutkan sumbernya dari mana. Kemudian menyalin dari artikel berupa grafik dan bagan memerlukan izin dari pembuatnya. Ini adalah etika akademik. Kita mau ngambil gambarnya aja, screenshotnya kita ambil, kita paste ke word processor kita harus memerlukan izin teman-teman untuk mengambil grafik tersebut. Kemudian konsep dasar dari penulisan citation gitu ya. Kutipan itu tidak berarti bahwa satu paragraf itu copy paste. Jangan berpikir satu paragraf itu harus kita copy paste. Prakteknya seperti ini tetap disebut plagiarisme meskipun referensi disebutkan. Jadi kalau misalnya Anda mengcopy paste satu paragraf ke dalam artikel skripsi kamu, itu udah dianggap plagiarisme. Kutipan hanya untuk hal-hal penting teman-teman. Jadi kutipan itu hanya untuk hal-hal penting. Misalnya hasil penelitian, teori, data, model, definisi dalam paper gitu ya. Jangan latar belakang pun yang menceritakan tentang penelitian kita copy paste dari jurnal-jurnal atau buku-buku yang kalian baca. Kemudian segala kalimat yang tidak merujuk atau menunjuk ke kutipan berarti adalah tulisan karya sendiri. Jadi dalam skripsi itu misalnya di satu paragraf tidak ada citasinya, tidak ada kutipannya, berarti itu adalah tulisan Anda sendiri. Jadi dianggap itu adalah tulisan Anda sendiri. Jika kalian mengambil tulisan dari orang lain atau dari buku atau jurnal, itu pasti harus ada sumber yang kalian tampilkan. Daftar referensi bukan daftar bacaan, tapi daftar rujukan atau kutipan. Dibaca langsung, bukan dari penulis ketiga. Jadi kebanyakan kita juga dalam menulis skripsi sebenarnya ketika membuat referensi itu kita harus membaca langsung. Bukan dari orang buat jurnal, orang buat jurnal itu misalnya contoh seperti ini. Ada buku A. Buku A itu dibaca sama Andi. Andi menuliskannya di artikelnya. Nah kemudian si Andi ini dicitasi lagi sama Anto. Nah, dari jurnal Anto itu saya baca, nah itu saya jadi membaca tulisan Anto. Padahal saya nggak membaca si buku atau jurnal A. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Jadi, kalau misalnya kalian memiliki referensi, kalian harus membaca langsung tulisan atau artikel tersebut, bukan dari orang ketiga. Gitu ya. Kemudian mencitasi citasi orang lain. Gitu ya, mensitasi atau mengutip hasil rangkuman dan kutipan yang dilakukan oleh orang lain di buku atau papernya. Misalnya contoh, saya punya buku namanya Suyanto 2009. Kemudian ada definisi misalnya tentang logika fasi. Nah, apa yang harus saya lakukan? Yang saya harus lakukan adalah jangan terlalu banyak mengambil paragraf atau mengutip dari tulisan orang tersebut, kecuali dalam keadaan mungkin kita tidak bisa mengakses publikasi aslinya. Kemudian bahasa asli publikasi bukan bahasa Inggris, sulit dipahami gitu ya. Kemudian terlalu banyak melakukan akan membuat orang lain menyebut kita peneliti malas gitu ya. Jadi kalau kita banyak ngambil dari punya orang, itu bakalan ada sanksi akademiknya. Nah tentunya
dalam referensi itu tergantung nanti standar penulisan referensi yang ada di format penulisan skripsi di kampus kamu. Yang paling umum aja ada misalnya APA style gitu ya, kemudian ada Harvard style, kemudian ada Vancouver style, kemudian ada AEEE style, kemudian ada ISO style. Nah, kalau teman-teman menggunakan fitur reference di word processor seperti Mendeley, Zotero, kemudian EndNote, itu tentunya tidak pusing lagi memikirkan gimana sih bentuk-bentuk referensi kalau misalnya APA atau Harvard ataupun Vancouver ataupun ISO atau IEEE. Nah, itu sangat mudah karena di aplikasi tersebut sudah memiliki konsep-konsep dalam pembuatannya. Berbeda ketika saya dulu belajar bahasa Indonesia, gimana sih cara membuat citasi untuk buku, gimana sih cara buat citasi untuk jurnal, gimana sih membuat citasi untuk referensi untuk website, itu sangat berbeda sekali. Nah, kalau saran saya kalian udah mulai menggunakan aplikasi-aplikasi Mendeley, Zotero, EndNote, dan seterusnya, dan di playlist skripsi mahasiswa saya ini sudah saya coba jelaskan dan jabarkan. Oke, mungkin itu aja teman-teman penjelasan tentang citation atau citasi pada saat mengerjakan skripsi. Mungkin kita ketemu lagi di video-video selanjutnya tentang skripsi. Tapi jangan lupa terus subscribe YouTube channel saya, share ke teman-teman. Kalau misalnya lagi susah, lagi galau ngerjain skripsi, share playlistnya skripsi mahasiswa, channelnya Pak Robi, kemudian follow Instagram saya juga boleh di @robiulendra. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.